Sejarah dan budaya bagaikan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Sejarah adalah peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu dan dapat diketahui melalui peninggalan pada masa peristiwa terjadi. Sejarah juga sebagai sebuah bidang ilmu yang melakukan kajian secara sistematis mengenai seluruh perkembangan, proses perubahan, dan dinamika kehidupan masyarakat di masa lalu. Sedangkan budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Keberadaan Provinsi Kepulauan Riau yang dahulunya merupakan pusat perdagangan dan keramaian di Selat Melaka yang bermuara di Sungai Carang, serta Kerajaan Kesultanan Riau Lingga, menyisakan banyak sejarah yang belum sepenuhnya terungkap. Untuk menguak sejarah tersebut, perlu orang yang benar-benar peduli dan mau mendedikasikan waktu dan dirinya. Untuk menguak sejarah tersebut, perlu orang yang benar-benar peduli dan mau mendedikasikan waktu dan dirinya. Pemirsa, saksikan Highway 1 jam bersama Dato' Rida Kaliamsi dengan narasumber Nuri C. Sidik, penggiat sejarah dan budaya asal Tanjung Pinang. Benarkah makam Hang Nadim ada di Busung, Kabupaten Bintan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar para pemirsa Tanjung Pinang TV, Ceria TV, dimanapun Anda berada, dimanapun siaran ini dapat ditangkap. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan karena di luar masih ada wabah pandemi yang masih belum pergi lagi, masih ada di sekitar kita, dan untuk itu kitalah dokter yang terbaik untuk menjaga kesehatan kita, menjaga keluarga kita dan lingkungan tempat kita berada patuhi protokol kesehatan yang dicanangkan pemerintah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik para pemirsa sekalian, minggu ini dalam acara Highway 1 jam bersama Rida Kaliamsi, saya telah mengundang seorang tokoh muda, seorang penggiat dan pelestari budaya dan sangat peduli pada masalah pewarisan nilai-nilai kesejarahan yang ada terutama di masa-masa kerajaan Riau Lingga. Nah, inilah dia tamu saya minggu ini, Nuri C. Sidik. Saya selalu bercanda manggil dia ini Megat Nuri. Seorang yang sangat care, sangat peduli, sangat sungguh-sungguh melakukan usaha untuk melestarikan, menemukan, bukan hanya mewariskan, menemukan jejak-jejak sejarah, mencari catatan-catatan sejarah, mencari bukti-bukti sejarah, mencari warisan-warisan masa lampau yang tinggal di sini, sehingga pemahaman dia terhadap jejak sejarah kerajaan Riau Lingga terutama, dan sampai pada masa-masa sebelum itu, masalah kerajaan Johor sebelumnya itu dapat direkod, dapat dicatat, dan kemudian menjadi suatu mata rantai perjalanan kesejarahan di Kemaharajan Melayu di kawasan ini. Nah, saya mendapat informasi baru-baru ini, Cik Nuri ini bersama teman-temannya telah membuat sebuah ekspedisi, sebuah upaya berhasil menemukan sebuah tempat, sebuah makam yang diduga sebagai makamnya Laksmana Hang Nadim, seorang Laksmana di kerajaan Melaka dan terus sampai masa kerajaan Johor yang sangat terkenal dan sangat ditakuti oleh Portugis. Sebetulnya dia inilah Laksmana yang membuat Portugis tidak bisa semena-mena, tak bisa merajalela untuk mengharu-biru kawasan kerajaan Melaka yang ada di sekitar Selat Melaka dan sampai ke Bintan dan lain-lain. Penemuan makam Laksmana Hang Nadim ini penting karena tokoh Hang Nadim ini adalah tokoh yang sudah
dicatat dalam sejarah, tetapi sampai sekarang tak ditemukan di sejarah bahwa dia itu di mana akhir hayatnya, di mana dia wafat, di mana dia meninggal. Sementara namanya sudah diabadi menjadi nama Bandara Internasional Hang Nadim di Batam. Seperti itu. Jadi namanya sudah diabadikan, tapi jejak sejarahnya itu kabur. Nah, dengan ditemukan indikasi bahwa ada sebuah makam ditemukan di Lobam, di Busung, di Bintan Utara sebagai makam, ini sebuah cerita yang menarik. Nanti itu kita ingin tanya pada Cik Nuri bagaimana ceritanya, bagaimana mula asalnya tim ini bisa menemukan jejak sejarah yang diduga sebagai catatan daripada makam Hang Nadim. Silakanlah Cik Nuri, ceritakan apa yang bisa Anda ceritakan pada kami semua. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah, terima kasih kami ucapkan kepada Datuk yang masih dapat memberikan kami kesempatan nih untuk berbicara, untuk mengenalkan lebih luas lagi bahwa kita dah menjejaki satu tempat yang dipercayai adalah makam Laksmana Hang Nadim. Jadi kegiatan ini kita lakukan sekitar 1 minggu yang lalu. 1 minggu lalu kita melakukan penelusuran setelah dari hasil penelusuran kita yang berapa tahun yang lalu sudah kita lakukan. Ini sudah usaha mencari makam Hang Nadim sudah lakukan tahun-tahun sebelumnya. Sudah kita lakukan mungkin sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. Ya. Itu pun kita berdasarkan cerita-cerita juga dari masyarakat, dari kawan-kawan kita yang ada di Bintan, bahwa ada satu makam di daerah Busung, Jembatan Busung, di bawahnya. Sekarang ini tepatnya nama dia Desa Kuala Simpang. Ada Desa Kuala Simpang, bukan Busung. Ternyata di sebelahnya itulah Desa Busung. Ini Desa Kuala Simpang. Jadi diyakini itulah makamnya menurut rekan-rekan saya. Maka kita turun ke lapangan. Kita belum dapat melihat satu bukti yang secara kuat waktu itu. Sehingga mungkin sekitar 1 tahun yang lalu Raja Malik dari Pulau Penyengat mengatakan sama saya kan, Ri, ada tak satu daerah yang bernama Rocoh, kata Rocoh. Karena Raja Malik bilang ini dari catatan Portugis atau dari catatan luar. Saya berpikir C ini mungkin K gitu kan dalam sebutan kita. Makanya saya bilang, ada bang, ini nama dia bukan Rocoh tapi Rekoh, kan? Rekoh. Sama daerah Bintan juga, cuman jaraknya mungkin agak jauh lah, mungkin sekitar 10 atau 15 kilo ke lokasi yang kita temukan sekarang ini. Memang di dalam itu ada beberapa makam lama, termasuk ada makam panjang, itu ada makam yang dipercayai juga oleh masyarakat sekitar sebagai makam Hang Lekyu, kan? Tapi kita tidak melihat daerah itu memang daerah tepian laut yang menjadi basis utama pertahanan saat itu. Jadi barulah sekitar 1 minggu lalu kami melakukan perjalanan ke daerah Busung, ke makam yang sebelumnya yang tadi saya sebutkan itu daerah Kuala Simpang itu. Kami itu tergerak seminggu lalu pergi yang itu. Iya itulah, karena kita memang belakangan itu kan ada cerita kita angkat nih cerita Hang Nadim. Entah itu wacana sebagai pahlawan atau apalah kan. Ada wacana seperti itu oleh kawan-kawan kan. Jadi kita cobalah lakukan perjalanan ke sana. Itu saya dengan beberapa orang kawan-kawan. Waktu itu Raja Malik belum ikut, kita belum bawa waktu itu kan. Saya mau pastikan dulu lokasi itu. Baru kita ke sana. Dari makam itu saya pergilah, karena daerah makam itu jauh dari masyarakat asli, makanya saya pergilah ke Desa Busungnya. Desa Busungnya itu daerah masyarakat memang orang-orang asli di situ kan. Kami masuk ke satu kampung yang orang ini sebut sekarang nama dia Tanjung Bangsal. Tanjung Bangsal, Teluk Dendang. Jadi kita pergilah ke situ kan. Dari situ saya jumpalah satu orang tua yang bernama Pak Samsu, usianya Pak Samsu usianya 82 tahun usia. Usia beliau tu 82 tahun. Itu yang tertua di situ. Ya, jadi sekarang ini di Busung itu yang paling tua tinggal beliau ni lah. Dan jadi saya jumpalah. Sebagai apa, kepala desa atau apa? Bukan, dia sebagai masyarakat biasa lah di situ kan, orang dah tua. Tapi dituakan. Dituakan, orang yang dah sepuh lah dia di situ.
tapi cakap masih jelas, jalan masih kuat lah, masih sehat orang tu kan. Saya jumpalah beliau. Dia kumpulkan waktu itu beberapa orang anak-anak dia juga kan di situ. Saya bilang saya ada niat untuk melakukan doa selamat atau apalah ke makam Hang Nadim. Jadi dia bilang makam Hang Nadim yang di mana gitu kan? Di seberang itu ya. Makam Hang Nadim bukan seberang, itu bukan Busong kan? Itu Kuala Sempang kata. Jadi yang di mana kata? Ini Busong kata. Makam Hang Nadim dekat sini. Dekat mana saya bilang? Dekat Busong. Dekat Busong ini ya. Dekat mana Busong? Ini dekat rumah kami kan. Maka saya agak betul tak orang tua ni kan. Jadi saya tanya lagi. Kampung ini aslinya namanya apa ya? Itulah disebut ini kampung ni dulu nama dia Sungai Anak Rocoh ya. Sekejut juga Rocoh tidak berubah sedikit pun dari apa yang tak rekuh, betul-betul Rocoh kan. Apa betul ini nama daerah ni Rocoh bang? Ya, ini nama dia Sungai Anak Rocoh kan. Saya telefon Raja Malik waktu itu. Saya telefon Raja Malik, bang, ini ada satu tempat ni di daerah Busong, nama dia Rocoh kan. Iya, mungkin inilah ya. Jadi saya bilang lah dengan Pak Samsu tadi, boleh bawa saya ke makam itu kan? Boleh, tak jauh lah dari rumah dia, sekitar 50 meter. Pergilah kami ke sana. Seperti biasalah saya dengan makam-makam yang saya yakin aja, saya datang, saya langsung buka kain kuningnya, saya lihat langsung nisannya kan. Saya lihat nisannya memang agak istimewa dibanding nisan-nisan yang sebelumnya, termasuk juga makam yang sebelumnya dikatakan makam Hang Nadim. Ini nisan itu memang dia bentuk teratai. Itu saya tanyakan kembali kepada yang sebelumnya menyampaikan dengan saya, itu orang Bintan, itu nama dia Amin kan. Saya tanya, makam yang sebelumnya yang kau bilang makam Hang Nadim ini siapa yang ngasih tahu? Baru dicerita itu yang ngasih tahu orang Malaysia. Orang Malaysia justru yang mengatakan itu makam Hang Nadim yang sebelum ni. Memang waktu dia pergi itu mungkin sekitar 10 tahun atau berapa tahun yang lalu lah, 10 tahunan yang lalu, dia bilang ada satu perempuan tua waktu itu yang ada di situ. Perempuan tua itu mungkin umur dia dah sekitar 100. Ini yang di Kuala Simpang. Di Kuala Simpang tu. Di Kuala Simpang tu. Jadi ada orang tua waktu itu datang kata perempuan. Dia bilang umur dia 120-an lebih lah. Dia bilang bukan ini makam Hang Nadim. Bukan ini. Dia dah nyebutkan bahawa ini bukan waktu itu sudah dikatakan bahwa itu bukan makam Hang Nadim kan. Tapi karena sumber dari orang Malaysia ini tadi kan, mereka bilang ini makam Hang Nadim gitu kan. Jadi mereka percayalah itu, lebih percaya pada yang orang ini tadi kan. Jadi saya tanya ini bukan makam Hang Nadim, barulah diceritakan ini dari orang Malaysia apa. Berarti tak pasti itu kan. Jadi sebelum ini memang sudah ada informasi di sekitar Kuala Simpang itu ada makam Hang Nadim, walaupun di dalam teks buku-buku sejarah terakhir ini belum pernah disebutkan tempat itu sebagai tempat makam Hang Nadim kan. Cuma kan menjadi rujukan itu kan catatan di Salatus Salatin. Salatus Salatin kan bahwa Sultan Alauddin Riazah itu memberikan satu daerah pemerintahan kepada Hang Nadim. Itu di daerah Rocoh. Daerah pegangan dia itu Rocoh nama dia kan. Cuma akhirnya belakangan hari ini kan nama Rocoh itu tidak disebut, kalah populer dengan nama Desa Busong kan. Ternyata setelah kita cek kembali pada tahun 82 pernah dibentuk satu tim dari LIPI, itu melibatkan waktu itu apa nama dia Dinas Kebudayaan waktu itu kan. Dinas Kebudayaan itu terlibat di situ Raja Muhammad Yunus, Raja Ibrahim Sulaiman sebagai timnya, dan mereka memang ke situ rupanya. Tahun 82 mereka sudah ke makam ini, mereka sudah membuat satu laporan penelitian ke situ kan. Cuma waktu itu memang belum diekspos cerita itu. Tapi ternyata masyarakat sekitar memang sudah sangat kuat, sudah sangat populer bahwa itu adalah makam Hang Nadim, dan mereka hampir seluruh orang narasumber yang saya jumpa memang mengatakan betul itu makam Hang Nadim. Yang di daerah Busong, daerah Busong. Di tempat yang terakhir yang ditemukan. Yang terbaru yang kami pergi itu. Itulah makam Hang Nadim, dan tidak ada perbalahan gitu.
Berbeda pernyataan masyarakat. Pernyataan masyarakat itu berbeda dengan kolektif mereka. Ingatan kolektif mereka memang betul-betul inilah makam Hang Nadim. Jadi awak lebih yakin kalau sampai ya itulah tadi udah sampai sana ditunjuk sama Pak Samsul itu bahwa itu makam Muhammad yang baru, yang terbuka baru, awak yakin berdasarkan pengalaman awak mencari-cari. Ya itu biasa kan pengalaman saya mencari makam ini ada satu semangat yang berbeda gitu. So, kalau dulu yang di Kuala Simpang itu saya berapa kali berencana ya, kita akan buat papan pelang atau cerita sedikit kan tentang makam Hang Nadim, selalu tersangkut tak jadi ya. Ada semacam menolak ya, macam ya tak ada apa-apalah gitu kan, tak ada semangat apa. Tapi begitu kita jumpakan makam ini, memang kita langsung prosesnya begitu cepat. Hari ini kita temukan, besok langsung saya suruh orang bersihkan kawasan itu, bersih semua. Lusanya kita langsung adakan doa selamat di situ. Kita kumpulkan semua masyarakat, saya sampaikan dengan masyarakat bahwa ini kita sepakat betul-betul ini makam Hang Nadim, mereka betul-betul sepakat bahwa inilah makam Hang Nadim. Jadi memang sudah tak ada keraguan. Belum pernah ada peneliti apa segala macam datang ke situ di makamnya ini sebelum awak? Belum ada. Itu tadi yang saya bilang tadi, makam ini sudah pernah diteliti ternyata di tahun 82. Oh gitu. Tahun 82 sudah pernah diteliti dan mereka sepakat juga itu makamnya kan. Tapi tidak pernah diekspos secara betul bahwa inilah makamnya. Jadi ya tertutup begitu saja. Setelah tahun 82 penelitian itu langsung close, tutup. Tak ada lagi mengangkat soal Hang Nadim. Oke. Baiklah, kalau gitu kita break dulu acara di sesi pertama, nanti kita berjumpa pada sesi kedua. Hai, kita berjumpa pada sesi yang kedua.